Kawan-kawan sekalian, kita sudah belajar bagaimana memahami konsepsi dasar kenapa harus melakukan proses advokasi, apa karakter dasar advokasi, sampai dengan strateginya. Jadi ada orang luar, orang dalam. Level advokasi kita juga sudah tadi bicarakan di bagian terdahulu. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan advokasi? Langkah-langkah apa yang harus kita mulai dan lakukan? Pada bagian ini kita coba akan mengurai itu. Jadi secara umum sebenarnya langkah-langkah yang bisa kita tempuh atau lakukan untuk terlibat atau membangun satu proses advokasi itu setidaknya ada 4 hal. Ya. Jadi bisa kita tuliskan yang ada 4 langkah kalau kita mau melakukan proses advokasi, terutamanya di sektor pertanian dan pangan. Berdasarkan pengalaman KLKP selama ini, melakukan proses pendampingan dan advokasi baik pada level desa, kabupaten maupun nasional, keempat langkah ini harus dimulai dengan satu proses yang kita sebut sebagai identifikasi masalah dan konteks. Ya. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah dan konteks, ya. Masalah dan konteks ini apa? Kalau kita tidak bisa mendefinisikan problem yang ada secara baik dan konteks kenapa kita melakukan advokasi itu secara kuat, maka proses advokasi selanjutnya akan menjadi kabur dan kemungkinan tidak menjadi sukses. Ya, jadi langkah pertama adalah pastikan bahwa problem dan konteksnya cukup clear kita pahami, cukup yakin kita kuasai. Ya. Dan untuk mengidentifikasi konteks dan persoalan itu, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah pastikan kita bisa merumuskan atau melihat main problemnya. Masalah utamanya apa? Masalah utamanya apa? Ya. Kemudian baru setelah itu kita bisa melihat pola hubungan sebab akibatnya. Apa mempengaruhi apa supaya kita bisa ketemu kerangka masalah dan konteksnya secara utuh. Yang berikut kemudian kita bisa menentukan di mana root problemnya atau akar masalahnya. Dan dengan demikian kita bisa punya gambaran yang utuh pada situasi persoalan yang ada, ya. Dan dengan pemahaman itu nanti kita bisa merumuskan tujuan advokasi ini apa, gitu ya. Tanpa itu agak sulit kita bisa membangun satu proses advokasi yang kuat. Saya mau ngambil satu kasus di pengalaman KLKP. Advokasi yang kita lakukan ambil kasus misalnya di desa Barukedang di Flores Timur. Ya. Kita melakukan proses analisis situasi di sana, bagaimana petani tidak punya cukup akses terhadap sumber-sumber produksi. Ya. Karena kemudian kita lihat salah satu faktor penyebabnya adalah awareness, political will, dukungan program dan anggaran dari program pembangunan desa itu menjadi sangat kecil. Kita lakukan proses analisis masalah dengan melibatkan semua masyarakat di desa itu. Jadi ketika melibatkan semua masyarakat dari berbagai kelompok, dari berbagai golongan, kita mendapat informasi yang cukup, punya perspektif yang luas, dan akhirnya masyarakat punya kesadaran baru terhadap lanskap persoalan yang ada. Seperti di awal tadi saya sampaikan, proses ini sesungguhnya adalah proses advokasi kelas yang sedang dilakukan, membangun kesadaran secara kolektif. Ya. Bentuknya bisa waktu di kasus yang kami lakukan, pengalaman yang kami lakukan, bentuknya adalah proses wawancara mendalam dari banyak pihak di desa. Kemudian
series FGD, kita lakukan banyak sekali FGD, pertemuan dengan kelompok masyarakat, pemerintah desa, tokoh adat misalnya, kemudian kita juga melakukan pertemuan dengan kelompok masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi, kayak pedagang dan seterusnya. Jadi kita punya kerangka situasi dan persoalan yang sangat lengkap ya. Kita juga di kasus Barukedang, karena di sana salah satu masyarakat yang lekat dengan budaya dan adatnya, kita juga kemudian memahami, mempelajari, memetakan bagaimana aspek sosial, kultural, geografi, politikal, bahkan relasi kuasa, itu kita petakan seluruhnya sebagai satu lanskap utuh dari konteks persoalan dan situasi yang ada di desa itu. Dan dengan begitu, di kasus desa di Flores Timur yang tadi saya sampaikan, kita kemudian melahirkan satu bersama masyarakat dan masyarakat yang kemudian menginginkan perubahan, misalnya bagaimana bisa alokasi dan kebijakan pemerintah desa itu bisa mendukung pemenuhan hak-hak petani untuk mendapatkan sumber-sumber produksi, dalam hal ini pupuk misalnya. Sehingga kemudian dilakukan proses advokasi antara masyarakat dengan pemerintah desa, dan pada satu titik pemerintah desa bisa melakukan perubahan kebijakannya dengan mengalokasikan dana desa yang dimilikinya untuk membantu pengadaan sumber-sumber produksi, dalam hal ini pupuk ya. Dengan demikian maka petani dapat melakukan proses produksi pangan dengan baik, terpenuhi kebutuhan pangannya, dan tentu saja kebijakan yang baik tadi itu kemudian membawa perubahan dalam konteks pembangunan desa dan masyarakat secara keseluruhan di desa itu. Untuk melakukan identifikasi masalah dan pemahaman konteks lebih mudah. Kalau tekniknya kita bisa menggunakan tadi wawancara, FGD, observasi dan seterusnya. Dan tools yang bisa dipakai ya, teknik yang bisa kita pakai untuk mempercepat proses penggalian masalah, kita bisa menggunakan banyak tools ya. Salah satunya misalnya menggunakan fishbone ya, teknik fishbone. Jadi kerangka tulang ikan, sehingga kita bisa melihat mana ujung, mana akhir, mana yang sebab, mana yang akibat. Atau ada juga yang menggunakan tools pohon masalah ya, sehingga bisa dibedakan mana yang jadi akar masalah, batang, ranting dan seterusnya. Nah, dengan pemetaan masalah yang demikian, kita kemudian bisa mengidentifikasi, misalnya dalam kasus menggunakan pohon masalah ya, kita bisa dapat mengidentifikasi mana yang sesungguhnya jadi persoalan mendasarnya. Dan itulah yang kemudian kita akan lakukan perubahan. Sehingga problematika yang mau di-assess dalam konteks advokasi yang kita lakukan, itulah yang menjadi root problemnya atau akar masalahnya. Setelah kita mampu melakukan analisis terhadap persoalan dan konteks, baik sosial, ekonomi, budaya, politik, di satu komunitas, di satu masyarakat, maka satu komunitas, satu masyarakat yang mengalami persoalan, maka tahap selanjutnya sebagai bagian dari langkah-langkah advokasi yang akan kita lakukan adalah melakukan proses analisis kekuatan diri. Agak sulit kita bayangkan kalau masalahnya kita paham, situasinya kita tahu, tapi kita tidak bisa mengenali apa yang menjadi kekuatan kita. Pengenalan atas kekuatan yang kita miliki itu menjadi kunci dari suksesnya sebuah proses advokasi. Pengalaman KRKP misalnya selama ini ketika melakukan proses advokasi itu selalu diawali dengan, tadi sudah diawali dengan pemahaman konteks dan problemnya. Yang kedua adalah mengukur diri sendiri. Apa kekuatan, apa kelemahan, apa kelebihan, apa kekurangannya, apa tantangannya. Dan dengan melakukan analisis ini, kita bisa lebih mudah mengidentifikasi langkah-langkah lanjutannya. Kalau kita punya kelemahan ambil contoh misalnya, kelemahan kita di konteks infrastruktur, maka bukan tidak mungkin
upaya yang dilakukan adalah menguatkan infrastruktur kita supaya proses advokasinya menjadi lebih lancar. Secara sederhana, proses identifikasi kekuatan itu ya kita bisa lakukan dengan metode SWOT yang paling umum ya. Tentu kawan-kawan sekalian masih sangat hafal dan paham bagaimana kita bisa membuat analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, strong, weakness, kemudian threat atau ancaman, dan peluang atau opportunity. Ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, bagaimana kita bisa mengenali apa yang menjadi kekuatan kita. Misalnya sumber daya manusia yang memadai, jaringan yang kuat untuk melakukan proses advokasi, kedaya terimaan organisasi kita atau kita oleh para pihak yang lain. Kita juga perlu melakukan proses identifikasi soal weakness atau kelemahan kita apa. Misalnya kemampuan untuk mengelola sumber daya yang terbatas atau sumber daya sendiri yang terbatas misalnya. Atau numbers of men-nya, jumlah orang yang sumber daya manusianya yang terbatas, bisa jadi. Setelah itu juga kita bisa melakukan proses identifikasi pada ancamannya. Apa yang threat yang muncul? Apakah misalnya ketika kita melakukan proses advokasi, kita dihadapkan pada satu tantangan bahwa ada ancaman politika, represi dari militerkah dan seterusnya. Itu juga perlu kita hitung kekuatan tantangan yang ada di dalam diri kita. Misalnya ada keraguan-raguan. Misalnya juga ketika melakukan proses advokasi ada satu situasi yang tidak memungkinkan. Ya, seperti sekarang ini masa pandemi ya misalnya. Ini tantangan tersendiri. Kita bisa ngomong atau ketika ada wabah, ketika ada bencana itu juga di kita ya. Bisa kita lihat. Yang terakhir adalah apa peluang yang bisa didapatkan di kita. Misalnya ada semangat baru di staf, kemudian ada dukungan baru dari pihak lain. Itu bisa kita analisis dengan baik. Ini langkah kedua. Jadi ingat, langkah pertama tadi apa? Satu, mengidentifikasi masalah dan konteks. Yang kedua adalah melakukan proses analisis kekuatan diri. Dan kita akan lanjutkan pada langkah yang ketiga. Kita sudah melakukan dua langkah pertama tadi, analisis masalah dan situasi, kemudian mengukur diri ya, analisis kekuatan diri. Maka langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah melihat atau menganalisis perubahan apa yang mau dicapai. Kenapa ini harus dilakukan? Ini menjadi penting supaya kita bisa tahu di mana target yang mau kita dapatkan. Tanpa target yang jelas, maka perencanaan pencapaiannya menjadi akan sulit dilakukan. Oke, jadi tahap ketiga adalah analisis capaian ya. Perubahan atau capaian atau perubahan yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan untuk menjelaskan pada tahap atau langkah ketiga ini adalah satu misalnya, perubahan apa yang mau dicapai? Apakah perubahan pada level situasi? Apakah perubahan sikapnya dari kalau kita advokasi di pengambil kebijakan, tentu saja kan harus ada perubahan sikap di pengambil kebijakannya. Ataukah perilakunya? Atau kebijakannya itu sendiri yang mau kita rubah? Jadi ini yang harus kita tentukan dengan jelas, clear, perubahan apa yang ingin terjadi. Tadi bisa situasi, bisa sikap, bisa perilaku, bahkan bisa kekuatan atau kebijakannya. Itu satu hal. Kemudian kondisi apa yang ingin kita capai perubahan itu? Perubahan itu harus kita, yang mau dicapai tadi harus dibandingkan kondisi sekarang. Misalnya saat sekarang masyarakat atau petani sulit untuk mendapatkan akses terhadap pupuk misalnya. Maka perubahan kondisi yang mau kita capai kan bagaimana supaya petani menjadi mudah mendapatkan pupuk bersubsidi misalnya. Atau
Ketika ada kasus soal perampasan lahan oleh pihak tertentu atau bahkan oleh negara misalnya, maka perubahan yang ingin kita capai adalah kondisinya bahwa rakyat, petani punya akses, punya ruang untuk mengelola, mendapatkan hak atas lahannya. Jadi situasi sekarang dibandingkan dengan kondisi idealnya. Itu kondisi apa yang, untuk menjawab pertanyaan kondisi apa yang mau kita capai. Nah, tadi ada satu pertanyaan soal perubahan pada level mana, bisa sikap, pengetahuan, perilaku, kemudian kebijakan ya. Kalau kita balik ke tadi level perubahannya ada individu, diri, kelas sama kasus sama kelas, maka bisa jadi pada level diri misalnya perubahan yang dicapai adalah perubahan terhadap situasi, sikap, ya, perilaku gitu. Pada level kelas mungkin juga sama, pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku. Bahkan mungkin kebijakan pada level kelompok atau unit kecil tadi. Dan pada kasus kelas tentu saja perubahan yang mau dicapai umumnya adalah perubahan pada level power, kekuatan atau kebijakan, gitu ya. Nah, pertanyaan yang lain apa? Untuk mengukur analisis perubahan yang mau dicapai, pada level mana kita akan melakukan perubahan? Apakah pada level tadi individu, kelompok, desa mungkin, daerah misalnya kabupaten, provinsi, atau nasional? Ini juga bisa kita tentukan supaya lebih jelas di level mana, pada situasi apa, dan pada apa perubahannya. Dengan semakin jelas kita mengidentifikasi perubahan-perubahan tadi, maka target ini menjadi clear, sehingga langkah-langkah yang kita buat selanjutnya menjadi lebih mudah dilakukan, dan kemungkinan untuk keberhasilan proses advokasi menjadi lebih besar. Kita tadi juga sudah mulai membahas soal langkah ketiga, yaitu menganalisis capaian yang mau ditetapkan, mau diraih ya. Tadi 3 pertanyaan penting. Perubahan apa yang mau dicapai? Sikapkah, perilaku-kah, tindakan-kah, atau kebijakan? Juga pada level mana? Diri-kah, kelompok, desa, daerah, atau nasional? Juga pada kondisi apa? Kondisi yang berbeda dengan, tentu saja yang berbeda dengan situasi sekarang ya. Karena advokasi memungkinkan perubahan yang lebih baik. Selain itu, dalam langkah ketiga ini menjadi penting menyadari bahwa capaian atau target yang mau diraih itu harus realistis juga ya. Harus realistis, mempertimbangkan soal ketersediaan waktu dan sumber daya. Jadi jangan memaksakan juga, tidak mungkin kita memaksakan target-target yang sangat tinggi sementara waktu yang kita punya atau sumber daya yang kita miliki terbatas. Itu juga harus jadi pertimbangan. Hal yang lain, mestinya perubahan-perubahan yang kita rencanakan tadi itu koheren ya, ada hubungan yang logis hierarkis yang itu menjadi satu kesatuan ya. Yang berikut terdokumentasi dengan baik. Jadi perubahan-perubahan yang nanti kita capai itu harus terdokumentasikan dengan baik supaya kita mampu dan mau dan juga bisa belajar pada proses yang sudah kita lakukan. Dan pada gilirannya kita bisa melakukan advokasi untuk kasus yang lain, untuk situasi yang lain, berangkat dari pengalaman keberhasilan yang tadi kita sudah dokumentasikan. Nah, analisis perubahan yang ingin dicapai juga bisa seringkali juga dimaknai sebagai satu kesempatan di mana kita harus membuat satu teori perubahannya. Ya. Dengan bahasa lain, sebenarnya langkah ketiga ini adalah membuat teori perubahan. Kalau hari ini atau situasi saat ini petani, kelompok tani ada pada situasi 1, maka bagaimana perubahan ideal yang kita rencanakan pada situasi 2 itu bisa tercapai. Bisa jadi teori perubahannya tidak lurus seperti begini. Bisa jadi secara teoritis kita akan bangun satu jalur perubahan yang mungkin tidak lurus seperti yang kita bayangkan di awal tadi. Nah, bisa jadi dimulai dengan perubahan sikap misalnya, kesadaran, pengetahuan, kemudian lahir satu tindakan kolektif sehingga mau
mendorong perubahan yang terjadi dari posisi satu menjadi posisi yang kedua. Jadi langkah ketiga adalah tentukan teori perubahannya. Itu langkah ketiga tadi, menentukan teori perubahannya. Langkah keempat yang bisa kita lakukan dalam melakukan proses advokasi adalah menganalisis para pihak atau stakeholder analysis. Kenapa ini menjadi penting? Karena advokasi sesungguhnya adalah tadi seni untuk mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Tentu saja mempengaruhi para pihak supaya tercipta situasi yang seperti kita rencanakan, yang seperti kita inginkan, ya. Nah, di dalam advokasi, komponen stakeholder ini keberadaannya menjadi sangat vital, menjadi penting, dan untuk itu perlu dipetakan dengan baik. Karena kesalahan melakukan proses identifikasi para pihak atau stakeholders ini akan memberikan kesesatan atau kekeliruan pada pencapaian hasil di advokasi yang kita lakukan, ya. Untuk melakukan proses advokasi, maka perlu melakukan proses identifikasi pada semua aktor, pada semua pihak yang terlibat dalam atau yang ada dalam masalah atau situasi yang tadi di awal kita identifikasi. Misalnya untuk kasus desa yang di Flores tadi saya ceritakan, maka kami melakukan proses identifikasi siapa saja yang berhubungan dengan persoalan akses terhadap pupuk bersubsidi misalnya. Ada petani kita bisa identifikasi juga, ada penggarapnya, kemudian ada pemilik lahannya. Kemudian siapa lagi yang kita identifikasi? Siapa pengecernya, siapa PPL-nya, siapa kepala desanya, kepala desa berhubungan dengan siapa, PPL berhubungan dengan siapa, Gapoktan misalnya, Gapoktan ini berhubungan dengan siapa. Jadi kita petakan secara luas jejaring-jejaring atau aktor-aktor yang saling terhubung satu dengan yang lain. Dengan pemahaman ini kita bisa jadi tahu siapa sesungguhnya yang punya pengaruh dan kekuatan di desa itu, sehingga ketika kita melakukan proses advokasi, maka targetnya bisa jadi adalah pada kelompok atau pada orang yang punya pengaruh yang kuat, sehingga proses advokasi yang kita lakukan menjadi lebih efisien dan efektif. Oke, seringkali juga yang perlu diingatkan ke kita semua, ke kawan-kawan, ketika melakukan proses identifikasi stakeholders, kita seringkali terjebak pada stakeholders yang nampak, ya. Jadi misalnya ada kepala desa, kita catat, kita identifikasi, tapi seringkali kita lupa akan ada aktor-aktor atau stakeholders yang tersembunyi. Misalnya dalam kasus tertentu, pemodal, pemilik kapital, itu tidak mungkin bisa terlihat secara langsung, tetapi punya kekuatan dan peran dalam situasi atau perubahan yang ada di masyarakat. Ambil kasus misalnya, konflik-konflik yang ada di konflik-konflik di perkebunan, ya, misalnya sebagai contoh, konflik antara masyarakat dengan pemilik perkebunan. Seringkali kita hanya membayangkan bahwa aktornya adalah perusahaan dengan masyarakat. Kita seringkali juga lupa di balik perusahaan itu ada misalnya perbankan, penyedia modal, investor, pemegang saham dan seterusnya. Ini yang disebut dengan aktor tersembunyi. Itu juga harus dipetakan, gitu ya. Oke. Aktor yang kita petakan juga harusnya tidak hanya karena ini ngomong tadi di kasus Flores misalnya karena urusannya pupuk bersubsidi, tidak hanya akan atau tidak hanya harus yang dipetakan adalah aktor-aktor yang terkait dengan sektor pertanian. Tidak juga. Jangan-jangan ada aktor lain yang punya kekuatan walaupun tidak beririsan langsung dengan sektor pertanian. Misalnya para tengkulak mungkin, atau para pengurus partai lokal misalnya punya kekuatan walaupun mereka tidak, atau bahkan mungkin tidak bersinggungan langsung, atau mungkin misalnya kepala adat misalnya, walaupun tidak ngurus soal pertanian, tetapi dia punya power yang kuat untuk melakukan proses perubahan di masyarakat. Itu beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Nah, selanjutnya kita akan bicara bagaimana melakukan analisis stakeholders. Ada banyak teknik, ada banyak tools yang bisa kita pakai. Setelah ini kita akan lihat itu.